Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pertemuan 5B. Nggak tahu bisa jadi pertemuan 6 sebenarnya dihitung atau pertemuan ya, karena di komposisi lu kemarin juga ternyata panjang juga ceritanya. Oke, kita akan bahas kali ini masalah kriptografi dengan inverse matrix. Jadi ini adalah pengantar. Apa sih kegunaannya ini ya, kalian belajar aljabar linear mungkin ya sekedar pengantar, jadi biar nggak bosan-bosan banget, dapat tambahan-tambahan ilmu mengenai aljabar linear segala macam dan matriks ya. Oke, kita akan membahas masalah kriptografi dengan inverse matrix. Kalau misalkan di definisi sederhananya adalah kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kriptos dan grafien. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, dan grafien artinya tertulis ya, menulis. Jadi kriptografi adalah menulis secara tersembunyi untuk menyimpan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya ya. Jadi bagaimana kita bisa menyembunyikan sesuatu yang suatu pesan yang kita kirim ke orang lain, jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang paham akan pesan kita gitu. Jadi misalkan ada dua pihak, ada A sama B gitu ya. Nah, ilustrasi sederhana ada A atau disebut sebagai Alice, kemudian ingin berkomunikasi dengan Bob ya. Dia kirim pesan ke Bob. Jangan sampai nanti C atau Charlie ya, dia tahu gitu pesan dari Alice ke Bob. Alice kirim pesan ke Bob. Jadi jangan sampai Charlie tahu pesan dari Alice ke Bob. Gimana caranya? Mungkin Alice akan melakukan ya semacam kode-kode rahasia atau mengubah macam-macam ya. Nah, kalau kita buka bukunya di kriptografi, ini ada di bab 10, bab 10 13 ya. Jadi bab 10 di situ banyak aplikasi linear aljabar linear ya. Kalau misalkan kalian mungkin tahu ya apa sih aja gunanya, ngapain sih belajar hal kayak ginian gitu ya. Nah, paling sederhana di sini di bab 10 13 saya sengaja ambil buat ditaruh ke depan untuk memberikan ya sedikit motivasi lah buat belajar bagi yang pengen ya, bagi yang nggak pengen ya nikmati aja lah. Oke, gimana sih? Mungkin paling sederhana dulu ada ini ya, ada plain chipper. Jadi misalkan huruf A, B, C, kemudian ini urutannya digeser jadi A jadi D, B jadi E, terus gitu ya. Jadi kayak semacam digeser. Kemudian ketika kita pengen menuliskan Rome was not built in a day, itu berubah jadi R-nya, kita ubah jadi apa di sini, R adalah U jadi U gitu ya. Kemudian O di sini adalah R padanannya. Kemudian M itu padanannya adalah P ya. Kemudian E jadi H. Jadi nulisnya jadi UR PH. Kemudian dilanjutkan Rome was not built in a day, berubah menjadi UR PH spasi Z DV Q RW terus ya, seperti ini. Atau misalkan paling gampang biasanya bukan paling gampang sih, contoh lain misalkan kita ini buat contoh kasus kita kali ini ya. Hop. Saya perlu kecilin. Oke, 100. Hap. Misalkan di sini ada kodenya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian kita tambahin spasi, misalkan ya, spasi. Kemudian tambahin dikit ya.
kemudian ada titik misalkan. Eh, spasi kemudian ada titik. Kemudian misalkan insert row buff, ini kita kondisi angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ada 28. Oke. Nah, bisa jadi kan gini, kita tukar ya. Kita tukar posisi misalkan insert column after misalkan ini originalnya ya, origin, ini manipulasinya, atau ubah ya, asli ini ubahannya. Misalkan kita punya struktur seperti ini, kasih inilah border. Kan bisa aja kita ubah sedikit ya, misalkan ini kita ambil ini saya copy dulu, misalkan posisinya kita ubah, misalkan ini kita tuker ke nih. Dengan catatan si penerima sama pengirim paham ya, jangan tiba-tiba lupa lagi ngirim apaan. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi ada suatu pesan kita buat jadi kayak gini nih. Ya, dengan spasi sama titiknya misalkan anggaplah sama aja ya. Saya nggak mau kita nggak mau manipulasi urusan titik sama spasi sama titiknya. Nah, misalkan dari sini saya copy dulu ya, mungkin mudah-mudahan muat. Copy sini di paste. Sebagian ya, sepenggal ya. Oke, Ctrl C. Misal ada formulasi mengubah pesan seperti ini sebagai berikut. Masih kepanjangan. Ya karena halamannya saya kecilkan ya, jadi apa ya? Hitung 11, Ctrl C. Kemudian apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. 22. Kah? 23. Ini tabelnya nanti ya, kita akan ubah buat pesan, kemudian kita ubah, kita kodekan seperti itu.
Nah, jadi misalkan ada Elis sama Bob akan mengubah pesan. Jadi misalkan kalau misalkan Elis mau bilang eh, 3 gitu ya, maka pesannya akan dikirim ke Bob. Misalkan Elis berkata 3, maka dia akan berkata pada Bob apa nah jadinya? T adalah T, balik lagi T, I jadi F, G-nya jadi P, A-nya jadi V. Oh. T kembali T gini ya. Ini aslinya. Atau kita kasih warna ya. Table properties, background cell, color, net load. Yang originalnya ya. Oke. Jadi ketika Alice ingin berkata kepada Bob adalah pesannya misalkan ada 3, berarti T-nya di T, kemudian I jadi F, G jadi P, gitu ya. Kemudian A dijadikan V. Jadi si Bob terima pesan TV PV. Kemudian kalau Bob ingin baca berarti T diberikan baca dari bawah ya. Ubahannya T jadi T. Oh ya T. Kemudian F adalah F di sini mana? F dan F. Oh jadi I. Ya kan? P-nya jadi eh, P di sini, P di bawah mana? P jadi G gitu kan? Bob bacanya adalah oke. Bob bacanya adalah apa nih? T, kemudian I, P-nya dari G ya. G, P-nya dia A, 3. Jadi Bob paham bahwa si Alice ingin berkata 3. Ya sudah, pokoknya itu ya. Nah, sekarang eh bagaimana manfaatkan prinsip inverse matrix untuk menambah keamanan pesan ini ya, pesan yang dikirim oleh Alice kepada Bob. Ini akan kita bahas bagaimana oke. Biar jangan sampai orang lain tahu gitu ya. Novil. Nah, aduh, kena highlight lagi nih, Novil. Prinsip inverse gitu ya. Prinsip perkalian matriks dengan inverse-nya kayak gini ya. Jadi misalkan kita punya matriks P, kemudian matriks P ini kita kalikan dengan inverse dikalikan dengan matriks P, itu kan harusnya tetap matriks P ya. Atau misalkan inverse itu adalah A inverse dikalikan dengan A, itu akan dikalikan dengan P, itu pasti akan harus balik lagi ke P gitu ya. Jadi P itu sama dengan matrik inverse matrik dikalikan dengan P itu sama dengan A inverse dikalikan dengan A itu kalikan dengan P itu akan kembali lagi ke P. Ini kan ini ya.
inverse A inverse kali A adalah P itu sendiri. Jadi misal kita ambil matriks misalnya insert mana sih equation mana objek formula misalkan A adalah matriks mana matriks saya lupa lagi. Matriks stack yang di sini bracket ambil matriks saudaranya ya, sambil kita buka Skylab. Kenapa yang konsol dibuka? Skylab desktop. Misalkan di sini adalah 2 min 1 0 kemudian 4 gitu ya. Kalau seperti ini ya. Ada matriks A sama dengan 2 min 1 0 4. Kemudian inverse dari A ya. Koma A inverse itu berarti sama dengan berapa nih? Kalau di sini 0 setengah 0,5 0,5 kemudian 125 0 125 0 di sini 125. Oke. Ini adalah matriks A gitu kan. Kemudian misalkan kita buat ada matriks P. P misalkan kita agak panjangkan dikit. P misalkan adalah 4 3 1 0 2 2 min 1 2 ya. Kemudian apa nih? Nah, ini adalah matriks P ya. Nah, kita coba misalkan P kita lakukan operasi apa tadi? A inverse A inverse dikalikan A dikalikan dengan P, ya kan? Saya copy dulu ya.
A inverse-nya ini. Nah, nah, misalkan ini ya, tadi ini ada A inverse dikalikan A dikalikan dengan P. Kita coba di Skylab ya. Kita punya INVA sama dengan inverse dari A. Oke, kita coba sekarang. Apakah benar seperti itu prinsipnya ya? Berarti kesini adalah INVA dikalikan dengan A dikalikan dengan P. Nah, ternyata apa? Hasilnya sama ya, kembali lagi ke matriks P gitu ya. Nih, 4310, 222, 12. Maka hasil dari A kali inverse A dikalikan A dikali P itu sama dengan matriks P itu sendiri gitu ya. Ini sama dengan matriks P itu sendiri gitu loh. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan kriptografi dengan seperti ini? Jadi misalkan tadi ya, sekarang misalkan si Alice kasusnya, Alice kirim pesan agak panjangan dikit ya, meski kita kan pakai komputer juga. Kita nggak kirim bertemu di dermaga misalkan, di dermaga. Ih, panjang banget. Wah, atau di dermaga gitu aja ya. Dermaga, dermaga 3 gitu ya. Tambahin tadi yang tadi. Misalkan mereka ingin ketemuan, si Alice kirim pesan. Pokoknya di dermaga 3. Jadi mungkin dermaganya banyak. Mereka akan ketemu di dermaga ketiga atau gudang ketiga ya. Oke, kita akan kirim pesan dermaga 3. Kita balik ke sini. Pesannya Alice adalah dermaga spasi 3. Misalkan inilah pesan yang dikirim oleh Alice gitu ya. Si Alice ngirim pesan gini, berarti kita cari ini ya. D tadi Y, jadi Y, E jadi Z, R-nya adalah L, M, M-nya tetap M, A-nya di V, G-nya adalah P, A-nya adalah V. Ini ya, spasi tetap spasi. 3 tadi apa tadi? 3 T, I, F, G mana G? G adalah P, A-nya adalah B. Ya. Dermaga 3. Berarti nanti pesan awalnya diubah dari format yang ini ubahannya dulu. Jadi Y, Z, R jadi apa nih? R jadi L, kemudian A jadi M-nya M ya, A jadi V, G jadi P gitu ya. Oke, maksudnya adalah dermaga 3. Nah, sekarang misalkan ini kita ubah jadi angka ya. Nah, angkanya tetap angka yang asli ya. Ini diubah jadi angka. Pesannya ini adalah ini awal pesannya gitu kan. Kemudian kita ubah jadi urutan
urutan angka sesuai urutan alfabet ya, alfabet. Misalkan Y di situ adalah 25 gitu ya. Y-nya 25, Z-nya adalah 26. Ini adalah 26. Kemudian L-nya 18. L itu 12, M itu 13, V itu 22, P itu 16. 16, V-nya 22. Spasi jadi 27. T itu 20. Ya. T 20, F itu 6. P 16. P 16, V 22. Oke. Nah, ada ketemu pesannya yang dikirim adalah ini. Ups. Habis nih. Hei. Tar. E, Z, L12, M13, V22, V itu 16, V 22, ini 27, T20, F itu 6, P adalah 16, V 22. Ini 06 gitu ya. Nah, biar urutannya pas ya. Oke, berarti nanti yang dikirim adalah angkanya ini. Misalkan. Ini maksudnya dermaga 3, kemudian dikode menjadi YZLM VP underscore T V TFPV, jadinya 25, 26, 12, 13, 22, 16, 22, 27, 20, 6, 16, 22. Nah, sekarang kita buat istilahnya matriks kuncinya ya. Matriks kuncinya, kunci enkripsi. Kalau ini cuman dua kali dua, kadang-kadang ini ya bisa balik. Kita perluas ya. Sekarang matriks kuncinya insert, nggak ada ini kah? Nah, sekarang kita perluas, misalkan matriks A-nya bukan matriks yang ini ya. Kita agak besarin dikit, misalkan Oke, sekarang misalkan matriks kuncinya adalah ini ya. Matriks kunci enkripsi. Jadi datanya kan kita kirim pakai matriks ini gitu ya. Kemudian nanti dari sini kita ketemu matriks inverse-nya. Kalau A adalah berapa nih? 2 min 1 0.
2 min 1 0, 0, kemudian 0,5, 2, 4, 1, 1. Inconsistent. Oh, gini. Nah, inverse dari A, INVA sama dengan, aduh, wah, ubah A-nya. Sini 2 dong. Wih, sepertigaan ya. Ya nggak apa-apa lah. 1/66667 itu berapa? 1/0,166666667 6. Oh, 1/6. Ini 1/6, 1/3. Ya, ya anggaplah seperti ini ya. Resiko perhitungan yang kagak bulat anget. Atau manipulasi lagi. Kita cari matriks A yang biar nggak terlalu nyusahin. Kalau ini seakan jadi 0. Ini aja deh ya. Lebih enak. 2 min 1 0, 002, 201. Namanya juga sekalian nyoba-nyoba. 0, di sini 0, 02, kemudian apa lagi? 2, 01, 2, 2, 01. Ya sama kah? 2 dan 1, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 1. Oke. Inverse A-nya ini, kemudian inverse A 0, tadi kemudian baris berikutnya sambil diperiksa ya. 0-251 ini nah ini ya, kita cek di sini ya. 0 min 0,25 25 05 1 min 0,5 1 0 0,5 0. Oke, ini adalah matriks kuncinya. Nah, kemudian matriks pesannya gimana? P-nya adalah kita urutannya kita turun ke bawah ya. Jadi P yang baru adalah salah nih. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah PP itu ditulis ke bawah gitu. Jadi urutannya berubah sekarang. Jadi 25, kemudian 26 ya. 12. Nah, baru ke samping 26, 25, 25, 26, 12. Kemudian berikutnya adalah 13, 22, 13, 22, 16. 22, 3, 3, kemudian
22, 22, 27, 20, 27, 20, 20, kemudian 6, 16, 22. Aduh, hei, stop, 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 stop. Astaga. Ntar ya, salah saya mau ngopi ini ya. Hanya tetap ya. Berapa tadi? Cek lagi. 2 min 1 0 0 0 2 2 0 1. Oke, ini adalah matriksnya. Kemudian saya pengen nulis P di sini. Di Kompas ya, sorry. Ini nah, misalkan kalau ternyata pesannya lebih dari 3 ya, misalkan 31 misalkan 3A misalkan ada huruf lagi. Misalkan kalau ukuran matriksnya kurang, sisanya akan ditambah dengan matriks 0 ya. Jadi misalkan pesannya lebih panjang lagi, harus disamakan. Jadi dimensinya harus 3, sisanya dikasih dengan angka 0 ya. Kalau misalkan ada lebihan lagi. Jadi nulisnya itu, jadi pesan ini dari pesan yang ini ya. Nah, pesan ini diubah jadi matriks seperti ini. Jadi 25 turun ke bawah ya. Jadi kita selesaikan per kolomnya. 25, 26, 12. Sudah selesai kolom, ganti kolom baru, tapi dihitung jumlah barisnya 3. Jadi nanti sini kan matriksnya 3 kali 3, maka jumlah barisnya juga harus tetap 3 ya. Jangan sampai lebih. Nyusunnya itu disusun, datanya disusun per kolom. Ya, jadi selesaikan satu kolom setiap satu kolom. Jadi kolom pertama adalah 25, 26, 12 gitu ya. Nyusunnya kayak gitu. Kemudian 13, 22, 16. Lanjutkan lagi 22, berarti di sini 22, 27, 20. Kemudian 6, 16, 22. Kita susunnya per kolom. Nah, sekarang apa yang dikirim Alice? Alice akan mengirim ini ya. Pesannya tadi yang dikirim Alice adalah matriks A. Matriks A dikalikan dengan matriks P. Hasil dari matriks A dikalikan dengan matriks P. P-nya tadi ini ya, berubah ya. P yang baru adalah 25, 13, 22, 6, 26, 22, 27, 16, kemudian 12, 16, 20, 22. Ya, 25, 13, 22, 6, 26, 22, 27, 16, 12, 16, 20, 22. Oke, itu matriks P. Kemudian si Alice kirim apa? Alice akan kirim A kalikan dengan P. Ini, Alice-nya kirim ini jadinya.
Alice kirim matriks A kali P. Ingat ya. Anggaplah sama dengan X misalkan ya. Nah, di sini X sama dengan A kali P. Hasilnya apa tadi? Ini ya. Mana tadi? Nih. Ya, kirim matriks X. X. Di mana matriks X itu adalah matriks X atau sama dengan A kali P. Nah, jadi apa? Si Alice akan kirim pesan ini 24 24 4 17 min 4 24 32 40 44 62 42 64 34. Masih kebacakah apakah di sini isinya? Nggak tahu lagi sudah gitu. Ya, jadi Alice kirim pesannya ini kepada Bob. Sehingga Bob terima. Kok terima X ya? Sehingga nanti nggak perlu ini juga kali. Nah, ketika Bob terima X, maka Bob akan baca. Cara Bob baca, pesan adalah A inverse gitu ya. Inverse, kenapa nih? Dikalikan dengan X. Jadi Bob akan membacanya dengan cara mengkalikan A inverse dengan pesan yang diterima. Jadi misalkan tadi ini matriksnya, Bob akan mengkalikan ini A inverse gitu ya, dikalikan dengan X. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat inverse dari A kali P, X itu adalah A kali P gitu ya. Temu ini hasilnya, kemudian si Bob baca misalkan inverse A dikalikan dengan X. Ya, ketemu pesannya 25 13 22 6 26 12. Yap. Bob akan terima pesan ini ya, 25 26 12 13 22 16 22 27 20 6 16 22. Jadi kalau nanti Bob bacanya gimana ya? Kembalikan ini lagi ya. Berarti 25. Oh ya, pesan yang dikirim ini ya. Akhirnya
Bob terima pesan yang sama dengan pengiriman pertama kali 25, 26, 12, 13, 22, 16, 22, 27, 20, 6, 6, 16, 22. Sehingga nanti Bob bacanya apa? Sehingga Bob dapatnya 25 jadi Y, 25 ini adalah Y gitu kan. Y 26-nya adalah Z, 12-nya adalah L, ini M, V, P, 22-nya adalah 22 adalah P, 27-nya spasi, 20-nya adalah T, 6F gitu kan, 16 adalah P, 22 adalah V. Nah, spasi gitu ya. Spasi. Alah. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Nah, si Bob bacanya gimana? Ya balikin lagi ke teknik ini tadi ya. Yaitu apa? Ya dibalikin lagi. Yaitu kalau kita baca di sini adalah D. Berarti ketemu baca lagi jadi di sini jadi D gitu kan. Sehingga nanti kembali lagi, oh Bob tahu persennya adalah ternyata dermaga 3. Oke, ini adalah salah satu teknik kriptografi bagaimana kita menggunakan prinsip informasi matrix untuk mengirim pesan rahasia. Jadi tekniknya apa? Banyak sekali sih buat kriptografi ya. Ini salah satunya ya buat informasi matrix. Nah, kalau misalkan di buku ini pakai Hilschiper. Kalau Hilschiper masih diubah lagi pakai teori aritmatika modulo. Nah, kalau yang ini yang kita kerjakan ini, yang saya contohkan ini adalah eh, kita menggunakan inverse matrix seadanya. Kita tidak menggunakan prinsip modulonya ya. Nah, sehingga nanti kalau misalkan baca di buku, ini ada prinsip pakai Hilschiper. Hilschiper itu masih ini ya, masih ada teknik modulo ini. Oke. Itu aja adalah pengantarnya bagaimana kita bisa mengirim pesan rahasia dari Alice ke Bob tanpa jangan sampai orang lain tahu dengan cara ini tadi. Pertama, sehingga kalau boleh kita ini ya, saya kasih simpulan sederhana. Pertama si Alice ubah pesan ke huruf apa sih? Huruf kodenya dulu. Kalau sudah ketemu, huruf ke kode huruf. Setiap ubah pesan ke kode baru ya, ke urutan baru misalkan. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi di mana yang ini ya, nah ini kita punya data ubahannya, kita ubah bentuknya, kemudian dari ubahan ini dari kode baru ke urutan angka normalnya ya. Jadi misalkan kalau A jadi 1, B jadi 2 gitu ya, C jadi 3. Jadi situ kemudian pesan dari langkah 2 ubah ke bentuk matriks dengan ukuran baris yang sama dengan matriks kunci ya. Sedangkan
jumlah kolom mengikuti jumlah pesan ya. Hasil langkah 1 atau diubah diubah ke urutan angka normal. Dari langkah 2 ubah ke bentuk matriks dengan ukuran baris sama dengan matriks kunci, sedangkan jumlah kolom menjadi jumlah sesuai dengan jumlah pesannya. Kemudian yang keempat, kali matriks kunci kalikan dengan matriks pesan, kalikan matriks kunci dengan matriks pesan. Kemudian itu sama dengan X gitu ya, matriks X. Nah, si Alice kirim matriks X nya tadi. Nah, kemudian ngapain si Bob? Bob terima matriks X ya. Dari matriks X, Bob kalikan inverse terus dari matriks kunci, matriks kunci dengan X gitu ya, X. Nah, kemudian prosesnya dibalik ya. Ya pokoknya konsepnya dibalik ya, dari udah ketemu X matriks dapat matriks P ya, matriks P seperti itu, matriks pesan. Nah, dari matriks pesan dia akan diubah dari matriks P ubah ke matriks hurufnya matriks kode huruf gitu ya. Dari kode huruf balikin lagi ke angka urutan awalnya gitu ya. Ini adalah prosesnya. Jadi dari proses si Alice urutannya dibalik gitu aja sih. Bob ngapain ya? Bob Bob melakukannya balikannya dari prosesnya si Alice gitu aja. Proses ya pokoknya di sini proses dari Alice dikerjakan dengan urutan terbalik. Oke, itu adalah cara menggunakan inverse matrix untuk mengirim pesan rahasia ya. Jadi ini judulnya adalah kriptografi dengan inverse matrix. Oke, ini aja video yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Jadi buka wawasan kalian gimana sih orang caranya kirim pesan rahasia, misalkan dari dari WhatsApp gitu ya, biar nggak ketahuan orang lain, atau dari banyak media ya mungkin matriks WhatsApp pakai apa ya, nggak tahu, tekniknya banyak ya. Ini satu pengantarnya aja, nanti banyak lagi nanti mungkin dibahas di mata kuliah yang lain. Di sini saya cuma mengasih satu gambaran kepada kalian sebagai pengantar apa itu kriptografi ya. Oke, ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.